Pemeran Kapten Amerika yang baru, Anthony Mackie, baru aja kena kontroversi karena bilang, For me, Captain America represents a lot of different things, and I don't think the term America should be one of those representations. menurut lo pernyataan itu salah nggak? Well, untuk dapat jawaban yang lebih objektifnya, mending kita throwback dulu ke kiprahnya Steve Rogers sebagai Kapten Amerika di MCU. Lo sendiri inget nggak kapan terakhir kali Steve Rogers ada di pihak pro Amerika dan pemerintahannya? Apakah di Infinity War, di Civil War, atau di film pertamanya doang? Jawabannya adalah nggak pernah. Semua yang Steve Rogers lakuin dari sudut pandangnya tuh selalu demi kepentingan masyarakat banyak. Dia bahkan nggak ragu untuk ngelawan pemerintah Amerika di filmnya. I'm not looking for forgiveness, and I'm way past asking permission. And if you want to stand in our way, we'll fight you too. Nah, kalau berdasarkan hal tersebut, berarti pernyataan Anthony di awal tuh gak sepenuhnya salah dong. Mungkin emang seharusnya Kapten Amerika itu gak sekedar mewakili Amerika doang. Karena semua orang di belahan dunia manapun berhak relate sama perjuangan karakternya. Drama ini nyambung sama pembahasan kita kali ini tentang gelar Kapten Amerika di MCU. Karena banyak dari kalangan fans yang bertanya, kenapa Steve Rogers lebih memilih Sam Wilson sebagai penerusnya dibanding Bucky. Gue bakal ngejelasin itu semua, tapi disclaimer dulu. Ini pure soal storyline di universe, bukan pembahasan di belakang layar tentang agenda Disney atau apapun itu. Nanti di akhir video lo bakal tahu karakteristik asli Kapten Amerika tuh kayak gimana. Antara Sam sama Bucky ini, siapa yang value-nya lebih relate sama perjuangan Kapten Amerika, dan apa perbedaan inti di antara dua karakter ini. Bareng gue Rendra Fauzan, kita bakal mengeksplor itu di channel Rendraverse. Kali ini sedikit beda, gue ngerekam audionya pakai HP karena banyak komentar yang kayak gini. Semoga outputnya yang sekarang jadi lebih baik ya. Dan kedepannya kalau ada sponsor mic yang mau tap in, gue dengan senang hati membuka DM IG gue. Tapi kalau lo juga mau ikut support, boleh banget lewat link Saweria yang ada di description. Ya sekalian tulis juga request kalian di sana, siapa tahu jadi topik pembahasan di video selanjutnya. Anyway, balik lagi ke Kapten Amerika. Untuk tahu siapa yang lebih layak jadi pemegang mantel Kapten Amerika setelah Steve Rogers, ya kita harus ngikutin dulu kiprahnya Steve Rogers sebagai Kapten Amerika itu kayak gimana. Ini singkatnya aja ya, bermula dari Perang Dunia Kedua, Amerika ngambil langkah ekstrim untuk menghentikan salah satu petinggi Nazi, Red Skull, lewat percobaan tentara super di bawah peneliti Dr. Erskine. Pihak militer yang takut sama kemungkinan buruk dari program Super Soldier ini, akhirnya secara ragu-ragu memilih Steve Rogers yang kurus krempeng untuk jadi kelinci percobaan dengan alasan kepribadian Steve yang tulus. I don't want to kill anyone. I don't like bullies. I don't care where they're from. Percobaan pun dilakukan dengan bantuan teknologi Howard Stark, dan ternyata di sana ada mata-mata Nazi yang nyusup. Si Dr. Erskine mati, tapi Steve berhasil jadi tentara super. Dengan kematian sang dokter, serum Super Soldier ini jadi nggak bisa dibuat ulang di masa itu. Karena itu Steve yang ngira awalnya bakal langsung dikirim ke medan perang, malah dijadiin bahan penelitian, sembari dipaksa bertugas sebagai maskot perangnya Amerika. Di satu titik ada kabar kalau pasukan Howling Commandos-nya Bucky ditangkap Hydra, kelompok peneliti Nazinya Red Skull. Steve yang masih pakai kostum maskot berinisiatif untuk melakukan misi penyelamatan, meskipun itu artinya dia ngeberontak dari perintah atasannya yang ngelarang dia ikut perang beneran. Steve dibantu sama Peggy dan Howard, dan misi penyelamatannya pun sukses. Dari situ Steve jadi dapat julukan kehormatan sebagai Kapten Amerika. Let's hear it for Captain America! Kapten Amerika lanjut di lapangan, perang sana-sini sampai di satu misi Bucky tewas. Walaupun sempat galau, Kapten Amerika akhirnya berhasil menaklukkan Red Skull dan mengorbankan dirinya dengan menenggelamkan pesawat Red Skull yang membawa bom berbahaya. Jelas Kapten Amerika nggak mati dan ditemuin sama S.H.I.E.L.D. 70 tahunan kemudian. Dia langsung terlibat di program The Avengers untuk mengalahkan Loki. Sekalipun di filmnya dia itu bersih tegang sama Nick Fury karena nggak suka S.H.I.E.L.D. yang punya rahasia senjata pemusnah massal. Di film The Winter Soldier, lagi-lagi Cap bentrok sama S.H.I.E.L.D. yang kali ini disusupin Hydra. Bucky yang ternyata masih hidup comeback sebagai The Winter Soldier dengan kondisi tercuci otaknya. Kapten Amerika dengan bantuan Black Widow dan Falconnya Sam Wilson membongkar konspirasi S.H.I.E.L.D. itu dan menumbangkan Hydra. Di Civil War, Kapten Amerika balik lagi ke mode rebel. Dia nolak Sokovia Accords, nentang pemerintah dunia, dan battle sama timnya Iron Man. Sam dan Bucky ada di pihaknya Kapten Amerika, dan secara teknis mereka semua kalah. Selesai pertarungan, Sam masuk ke penjara, Bucky kehilangan tangannya, dan Steve Rogers ngelepas mantel Kapten Amerika. Di Infinity War, Steve Rogers dan timnya yang sekarang jadi buron coba menahan pasukannya Thanos di Wakanda.
tapi gagal. Sementara itu di Endgame, Steve balik lagi jadi Captain America dan memimpin Avengers ngalahin Thanos. Di akhir semua itu, Steve Rogers pun pensiun dan kembali ke masa lalu. Nah, dari perjalanan karirnya Steve Rogers, salah satu sifat utama yang dia pegang sebagai Captain America adalah berani menentang figur berwenang, pemerintahan, dan negara Amerika itu sendiri. Bahkan di deleted scene-nya Age of Ultron, si Steve ini tuh diliatin malu jadi pahlawan yang dianggap mewakili Amerika. Makanya sepanjang Final Battle Age of Ultron dia nggak pakai helmnya. Ini keren sih, sebagai karakter dengan nama Captain America tapi sifatnya malah kayak gitu. Emang sih dari sejarahnya Captain America itu diciptakan untuk propaganda Amerika waktu Perang Dunia Kedua. Tapi setelah perang selesai, malah banyak penulis komik yang pakai Captain America sebagai media kritik mereka terhadap kondisi sosial politik Amerika di dunia nyata. Makanya rata-rata peran dia di Marvel adalah sebagai sosok yang kritis terhadap kekuasaan. Jadi daripada dianggap sebagai simbol nasionalisme Amerika, Captain America lebih tepat jadi simbol oposisi yang membela kaum tertindas. Nah, pertanyaannya, di dunia nyata Amerika sendiri lebih sering jadi yang tertindas atau jadi penindas? Mungkin dengan pertanyaan tadi lo bisa lebih ngerti sama pernyataannya Anthony Mackie di awal. I'm not gonna let anybody tell me I can't fight for it. Setelah kita ngerti sama karakteristik Captain Amerikanya Steve Rogers, sekarang kita nilai apakah perjuangannya Sam Wilson sejalan sama semua itu. Oke, Sam kan dikenalin di MCU lewat film The Winter Soldier sebagai karakter yang santai tapi bisa diandelin. Kenalan sama Steve Rogers waktu jogging dan mereka langsung klik karena sama-sama punya pengalaman perang. When I was over there, I sleep on the ground, use rock for pillows like a caveman. Now I'm home, lying in my bed, and it's like Lying on a marshmallow. Feel like I'm gonna sink right to the floor. Nah, tapi sebelum ini, Sam sendiri adalah mantan anggota Angkatan Udara Amerika Serikat yang pernah aktif di Afghanistan sebagai tim penyelamat tempur udara bareng pendampingnya Riley. Setelah Riley gugur dalam satu misi, Sam pun memilih untuk pensiun dari militer dan bekerja di Departemen Pensiunan Tentara untuk ngebantu veteran-veteran lain mengatasi PTSD. Nah, balik lagi ke Winter Soldier, di awal pertemuan Steve sama Sam ini tuh obrolannya simple banget. Tapi ini tuh ngegambarin gimana Sam ini nggak ngelihat Steve sebagai Captain America yang legendaris, tapi yang ngelihatnya sebagai manusia biasa yang pernah kehilangan masa hidupnya demi negara. Karena itu di pertemuan mereka yang kedua, Sam sempat nyaranin Steve untuk sekali-kali mikirin dirinya sendiri dan menikmati hidup. seriously, you could do whatever you want to do. What makes you happy? I don't know. Walaupun di titik itu Steve nggak ngikutin sarannya Sam, tapi ide itu terus Steve ingat sampai akhirnya dilaksanain di ending Endgame. Di pertemuan ketiga, Steve bareng Black Widow langsung minta perlindungan ke Sam setelah mereka tahu Shield itu disusupin sama Hydra. Sam tanpa banyak nanya langsung nolongin, bahkan dia nawarin untuk kembali beraksi pakai alat tempurnya. What's this? Call it a resume. Reminder aja nih, si Sam ini udah pensiun, fokus kerja mengatasi trauma tentara lain, nyaranin Captain America untuk hidup tenang, tapi pas tahu Captain America lagi kesusahan, Sam sendirilah yang inisiatif untuk nolongin. I can't ask you to do this, Sam. You got out for a good reason. Dude, Captain America needs my help. There's no better reason to get back in. Bersama-sama mereka menghadapi Winter Soldier dan menggagalkan rencana Hydra. Beres perang sama Winter Soldier dan Hydra, Captain America masuk rumah sakit dan pas siuman, Sam adalah orang pertama yang ada di samping dia. Misi selanjutnya adalah mencari Bucky dan Sam yang sebenarnya nggak kenal siapa itu Bucky langsung setuju untuk ikut. You're going after him. You don't have to come with me. I know. When do we start? Bahkan Sam sempat nyari Bucky sendiri karena Steve-nya sendiri pergi ke Sokovia ngeberesin sisa-sisa Hydra. Selesai dari Sokovia di pesta Avengers, Steve sempat nawarin Sam untuk gabung ke The Avengers, cuman Sam-nya nolak. Avenging is your world. Your world is crazy. Tapi setelah Ultron lepas kendali, Avengers hampir kalah dan baru bisa menang setelah dapat bala bantuan, Sam akhirnya berubah pikiran dan di ending Age of Ultron, Sam pun gabung sama Avengers. Dari titik ini, Sam lanjut jadi pendamping setianya Steve Rogers sampai Steve pensiun dan mewariskan mantel Captain America ke dia. Ya mungkin karena sungkan pas ditawarin di awal tuh, Sam langsung nerima tawaran itu, tapi pada akhirnya sama kayak tawaran untuk join Avengers, Sam ini ragu untuk nerima. Baru pas dia tahu dampak buruk dari keraguan dia itu, Sam akhirnya berubah pikiran dan sepenuhnya menerima gelar Captain America yang baru. Tentunya dengan tekad untuk meneruskan perjuangan Steve Rogers. I'll do my best.
Nah, dari perjalanan Sam Wilson di MCU ini, kita tahu dia adalah sosok yang setia kawan persis kayak Steve Rogers. Sam dan Steve juga sama-sama gak suka jadi pusat perhatian. Dan satu-satunya yang bisa bikin mereka rela dapat sorotan adalah ketika mereka bisa ngasih dampak positif buat masyarakat banyak. Bahkan sampai rela mengorbankan ketenangan hidupnya demi berjuang membela kebenaran. Untuk Steve, dia gak wajib join S.H.I.E.L.D. pas dia bangkit dari S. Pun Sam Wilson gak wajib nolongin Steve pas S.H.I.E.L.D. disusupi Hydra. Jadi dari perpaduan nilai persahabatan, kerendah hatian dan pengorbanan, itulah yang bikin Steve Rogers memilih Sam Wilson sebagai penerusnya. Sekalipun secara kemampuan fisik, Sam gak sebanding sama Steve atau Bucky. Tapi kan balik lagi, Captain America itu bukan tentang siapa prajurit yang paling kuat, melainkan soal manusia dengan hati yang tulus. Not a perfect soldier, but a good man. You're a good man, Sam. Nah, sekarang kita bandingin sama kiprahnya Bucky di MCU. Walaupun dia lebih lama jadi bestinya Steve, tapi Bucky ini punya masa lalu yang berdarah. Di eranya sebagai Winter Soldier, dia udah ngebunuh entah berapa banyak korban di luar kendalinya, termasuk orang tuanya Tony Stark. Waktu sedikit bebas dari Hydra, Bucky hidup sambil menanggung semua dosa-dosa masa lalunya yang sebenarnya bukan salah dia. Dan pas akhirnya pulih pun, Bucky masih terbebani sama semua itu. Jadi kalau dia malah dikasih tanggung jawab sebagai penegak keadilan dunia, yang ada Bucky malah sulit untuk dapetin kedamaian pribadinya. Poin kedua, dari segi karakteristik pun, di MCU ini Bucky kurang cocok jadi Captain America. Oke lah, dari segi power dan skill bertarung, Bucky setara sama Steve. Tapi dari level kepemimpinan, sejauh ini sih nggak pernah disorot. Vibes karakter Bucky tuh lebih kerasa kayak orang pendiam yang menyendiri terus. Terutama setelah dia bebas dari Hydra. Berbanding terbalik sama Sam yang beres dari militer, dia lanjut jadi penceramah motivasi untuk para veteran perang. Dan dari segi karisma, terutama dari pembawaan mereka di MCU, Sam itu lebih cocok jadi inspirasi dibanding Bucky. Karena kalau Bucky dikasih platform yang sama, kemungkinan besar ini bakal nimbulin konflik lain, terutama buat keluarga korban dari The Winter Soldier. I am no longer the Winter Soldier. I am James Bucky Barnes. Terakhir dari sisi Steve Rogers-nya sendiri nih. Steve pasti udah mempertimbangkan semua. Gue yakin dia lebih setuju kalau Bucky pensiun daripada harus jadi sorotan publik lagi. Dan dengan menunjuk Sam sebagai penerusnya, harapannya adalah Bucky bisa jadi reminder buat Captain America yang baru ini soal nilai-nilai positif apa aja yang pernah mereka perjuangkan bersama. Dan ini terbukti di series Falcon and the Winter Soldier, Bucky jadi salah satu pendorong utama yang mengubah pendiriannya Sam. Tapi pada akhirnya si Bucky ini malah balik ke konflik perang di Thunderbolts nanti, yaitu mah di luar kendali Steve sama Sam. Intinya, keputusan Steve Rogers di ending Endgame ini emang udah yang terbaik, paling logis dan paling manusiawi buat semua pihak. Sam. Anyway, semua itu sekedar analisa pribadi gue doang ya. Kalau emang masih ada yang lebih setuju Bucky jadi the next Captain America, ya nggak masalah. Untuk tahun ini sih win-win aja ya buat fansnya Bucky ataupun Sam Wilson. Mereka berdua bakal beraksi lagi di kedua film ini. Lo lebih excited sama yang mana? Fans Steve Rogers, fans Sam Wilson, dan fans Bucky? Langsung tulis aja pendapat lo di kolom komentar. Kita lanjut diskusi di sana. Gue Rindra pamit. See you in the next video.